Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda dari DV Family. Oke teman-teman, hari ini saya mau masak ya, seperti biasa ya ibu-ibu. Oke teman-teman, hari ini saya mau bikin rendang. Kebetulan tadi pagi saya beli daging. Jadi hari pagi ini saya mau bikin rendang ya teman-teman ya, untuk menu makan siang hari ini. Teman-teman, ikuti video saya terus. Selamat menonton. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi saya tuh sebelum bikin rendang saya mau bikin mie goreng dulu ya. Stok mie saya sisa 1 bungkus di lemari. Saya bikin mie goreng dulu. Di situ saya hanya pakai wortel dengan sawi karena saya tidak ada pentolan dan yang lainnya ya teman-temannya. Jadi saya pakai bahan yang ada saja. Saya pakai juga bumbunya juga hanya bawang putih dan bawang merah, nanti ditambah sedikit lada ya teman-teman. Ya, bawangnya itu saya giling tidak terlalu halus ya teman-temannya. Terus saya tumis, saya taruh sayurnya, saya taruh minyak, taruh saus tomat, kecap, lada sedikit dan penyedap. Saya garuk-garuk kesana kemari sampai sudah menyatu menjadi satu. Saya rasa sudah pas, ya saya tinggal angkat dan saya siapkan di meja ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Jadi teman-teman, ini bahan-bahan untuk saya membuat rendang ya teman-temannya. Di situ ada daging, saya pakai 2 kilo daging. Ini ada kelapa 2 butir saja teman-teman. Terus ada cabai besar, saya kasih keluar bijinya, ada jahe, ada kemiri yang saya sangrai, ada lengkuas, ada pala 1 butir, ada batang kayu manis, di situ ada sedikit jintan, dan di situ ketumbar, ada bawang putih, bawang merah, dan di sini ada daun-daunan, ada daun salam dan daun kunyit, dan ada daun serai juga ya, batang serai maksudnya, 4 batang serai. Bisa pakai daun jeruk juga bisa ya teman-temannya, bagi yang keinginan untuk memakai daun jeruk. Oke, jadi bumbunya itu saya blender dulu. Sebelum saya blender, saya potong-potong dulu, yaitu serainya. Terus jahenya itu saya potong-potong, kemirinya juga saya potong-potong. Kemiri saya pakai 4 butir saja teman-temannya. Serainya 4 butir, pokoknya jahe juga secukupnya. Sesuai selera ya teman-temannya. Oke, di sini saya blender kasih halus. Setelah itu saya potong-potong bawangnya juga. Saya tidak pakai cabai besar ya teman-temannya. Karena nanti anak-anak agak pedis, nanti anak-anak tidak bisa makan. Saya blender bawang putih dan bawang merahnya juga. Setelah itu saya sangrai kelapanya. Kelapanya saya tidak pakai semua, sebagian sedikit aja ya teman-temannya. Saya sangrai sampai kalau dia sudah bukan hitam sih. Kalau dia sudah berubah warna macam keemasan, pokoknya macam dia macam dia suringan kayak bagaimana kak itu yang pokoknya kalau dia sudah tidak bisa lengket-lengket di wajan begitulah sudah. Itu kemudian saya giling. Ini proses yang penggilingan ini yang saya tidak terlalu suka, karena giling sampai dia benar-benar halus dan agak berminyak sedikit ya. Kalau bisa bagus lebih berminyak lebih bagus ya teman-teman. Lanjut, di situ saya tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum, baru saya kasih masuk bumbu yang tadi itu, yang serai, kemiri dan jahe dan kawan-kawannya itu. Saya kasih masuk. Di situ warna kuning ya teman-temannya. Warnanya cantik, tapi tidak tahu kenapa tuh di kamera kelihatan warna kuning. Maklum ya teman-temannya, pakai HP saja jadi maklum lah. Oke, jadi di situ saya kasih masuk kemiri lagi, lengkuasnya dengan kayu manis dengan pala. Lengkuas saya hanya geprek-geprek saja. Teman-teman, enaknya tuh pakai cabai keriting, tapi maklum tuh ada anak kecil toh, jadi dimaklumi saja. Kemudian saya kasih masuk bumbu yang terakhir itu, daun-daun yang tadi itu. Terus kasih masuk lada sedikit, ketumbar, jadi jintan. Ketumbar itu kira-kira 2 sendok makan. Jintan itu 1 sendok makan sajalah. Terus saya aduk-aduk sampai sudah harum. Saya kasih masuk dagingnya. Saya bolak-balik dulu sampai dagingnya tuh dia bersatu dengan bumbu-bumbu, menyatu dengan bumbu-bumbu dulu, baru saya kasih masuk santannya teman-temannya. Ya teman-teman, jadi saya pakai cabai besar itu, rica besar tuh, itu hanya 2 cabai saja yang panjang-panjang besar sekali. Itu saya kasih keluar bijinya juga. Pokoknya saya mau bikin supaya dia pewarna itu bagus-bagus saja.
sebenarnya itu warnanya bagus tapi kamera begitu sudah. Jadi di situ saya garuk-garuk sampai dia sudah bersatu padu menjadi satu, baru saya kasih masuk dia punya santan. Itu saya punya wajan juga kecil. Santan itu kira-kira berapa liter ya? 2 liter lebih kah? Saya sudah lupa lagi. Nah, saya kasih masuk karena saya punya kuali ini kecil saja, jadi saya kasih masuk sedikit dulu ternyata teman-teman. Jadi nanti saya kasih masuk itu, saya belum kasih masuk dia punya kelapa parut itu bilang kelapa yang disangrai tadi apa dia namanya sudah punya itu saja sudah. Saya lupa namanya lah. Oh ini teman-teman, saya ingat serundeng itu. Nah jadi saya kasih biar begitu dulu karena saya punya wajan terlalu kecil, saya kasih tinggal saja begitu itu, tapi saya kasih tinggal itu kompornya menyala dan saya sambil aduk-aduk ya teman-temannya, sedikit-sedikit saya aduk. Nah sambil begitu saya goreng kerupuk daripada tunggu barang ini lama, karena ini masak rendang kan memang lama makan waktu ya teman-teman. Mungkin itu barang 2 minggu kabar selesai teman-teman. Bercanda ya teman-temannya. Jadi karena tunggu lama, saya itu dulu goreng kerupuk dulu supaya selesai rendang kan kerupuk juga sudah selesai. Jadi saya masak itu sampai dia punya kelapa sudah itu kelapa lagi dia kuah sudah agak-agak ini sedikit, baru sudah bisa garuk lah, baru saya kasih masuk dia kelapa tadi yang saya bilang itu. Lihat otak saya lupa dia nama lagi, serundeng sip. Baru saya garuk sampai dia kuahnya sudah kental. Memang ini tidak bisa, apinya juga jangan terlalu besar ya teman-temannya. Baru saya potong dagingnya itu memang tidak terlalu besar karena suamiku dia tidak mau potong dagingnya. Kalau masak rendang itu dagingnya terlalu besar-besar, dia tidak mau, dia mau harus agak kecil-kecil. Jadi ya begitulah teman-temannya, ikut keinginan hati dari sang suami ya teman-teman. Jadi itu saya masak terus sampai dia sudah kental begitu. Itu saya terus garuk, saya tambah karena saya rasa kayak kurang garam jadi saya tambah penyedap sedikit, masako sedikit saja, masako daging itu sedikit, baru saya taruh garam sedikit. Itu saja sih teman-teman. Jadi dia kuah itu kering itu pas langsung suami pulang, saya angkat taruh di meja, taruh di piring dulu ya teman-temannya, baru saya taruh di meja. Sudah langsung saya gabung jurus dengan mereka, langsung saya makan juga sama-sama dengan mereka teman-teman. Ternyata enak itu memang teman-temannya, rendang memang enak. Oke teman-teman, itu dia hasilnya teman-teman. Selamat makan, selamat menikmati. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.